Hai, salam sehat. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini kami dari kelompok 6 beranggotakan yang pertama Ardiana Pertiwi dengan NPM 2161201019 dan yang kedua Elizabeth Asih Liliarti dengan NPM 2161201035 dan yang ketiga Yosef Betano Krisandio dengan NPM 2161201042 dan yang keempat Revika Ingrid Jonas dengan NPM 2161201050. Di sini kami membahas mengenai bagaimana hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila, dan yang kedua alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila, dan materi yang ketiga menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila, dan yang keempat membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. A. Menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Apa demokrasi itu? Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni demos yang berarti rakyat dan kratein yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Menurut asal kata ini, demokrasi dapat dimengerti sebagai rakyat yang berkuasa atau kekuasaan rakyat. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. The government from the people, by the people, and for the people. Menurut Pabo Tinggi 2002, demokrasi disikapi sebagai pemerintahan yang memiliki paradigma autocentricity atau otesentrisitas, yakni rakyatlah yang harus menjadi kriteria dasar demokrasi. Menurut CICED 1999, demokrasi sebagai konsep yang bersifat multidimensional, yakni secara filosofis demokrasi sebagai ide, norma, dan prinsip, secara sosiologis sebagai sistem sosial, dan secara psikologis sebagai wawasan, sikap, dan perilaku individu dalam hidup bermasyarakat. Yang kedua, 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Carlos Alberto Torres 1998, demokrasi dapat dilihat dari 3 tradisi pemikiran politik, yakni klasikal, Aristotelian teori, medieval teori, dan contemporary doctrine. Dalam tradisi pemikiran Aristotelian, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni yang pertama, the government of all citizens will enjoy the benefits of citizenship. Yang kedua, medieval theory, yang pada dasarnya menerapkan Roman law dan konsep popular sovereignty, menempatkan a foundation for the exercise of power, leaving the supreme power in the hands of the people. Yang ketiga, contemporary doctrine of democracy. Konsep republikas dipandang sebagai the most genuinely popular form of government. Torres 1998 memandang demokrasi dapat ditinjau dari 2 aspek.
yakni di satu pihak adalah formal demokrasi dan di lain pihak substantif demokrasi. Formal demokrasi menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan. Substantif demokrasi menunjuk pada bagaimana proses demokrasi itu dilakukan. Proses demokrasi itu dapat diidentifikasi dalam 4 bentuk demokrasi. Yang pertama, protektif demokrasi, dan yang kedua developmental demokrasi, yang ketiga equilibrium demokrasi atau pluralis demokrasi, dan yang keempat partisipatory demokrasi. 3. Pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Menurut Budiarjo, dalam buku Dasar Ilmu Politik 2008, demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila, yang masih terus berkembang dan sifat dan ciri-cirinya terdapat pelbagai tafsiran dan pandangan. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Menurut Muhammad Hatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa. Demokrasi desa atau desa demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia yang bercirikan 3 hal, yakni cita-cita rapat, cita-cita masa protes, dan cita-cita tolong-menolong. 4. Pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Demokrasi di mata para pemikir Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles bukanlah bentuk pemerintahan yang ideal. Mereka menilai demokrasi sebagai pemerintahan oleh orang miskin atau pemerintahan oleh orang dungu. Pada akhir abad ke-17, lahirlah demokrasi modern yang disemai oleh para pemikir barat seperti Thomas Hobbes, Montesquieu, dan J.J. Rousseau. Bersamaan dengan munculnya konsep negara bangsa di Eropa, perkembangan demokrasi semakin pesat dan diterima semua bangsa, terlebih sesudah Perang Dunia Kedua. Demokrasi diyakini dan diterima sebagai sistem politik yang baik guna mencapai kesejahteraan bangsa. B. Menanya alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Beberapa permasalahan tersebut yang sempat muncul di berbagai media jejaring sosial adalah buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik. Yang kedua, krisis partisipasi politik rakyat. Yang ketiga, munculnya penguasa di dalam demokrasi. Dan yang keempat, demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Secara lebih spesifik, penyebab rendahnya partisipasi politik tersebut adalah A. Pendidikan yang rendah menyebabkan rakyat kurang aktif dalam melaksanakan partisipasi politik. B. Tingkat ekonomi rakyat yang rendah. Dan yang C. Partisipasi politik rakyat. C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. 1. Sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu sudah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik terkecil, seperti desa di Jawa, nagari di Sumatera Barat, dan Banjar di Bali. Latif 2011. Mengenai adanya anasir demokrasi dalam tradisi desa, kita akan meminjam 2 macam analisis berikut. Yang pertama, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara, di alam Minangkabau, misalnya pada abad ke-14 sampai ke-15. Kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatutan. Yang kedua, tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara, karena
Di banyak tempat di Nusantara, tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Ada dua anasir dari tradisi demokrasi desa yang asli Nusantara, yaitu yang pertama, hak untuk mengadakan protes bersama terhadap peraturan-peraturan raja yang dirasakan tidak adil. Yang kedua, hak rakyat untuk menyingkir dari daerah kekuasaan raja apabila ia merasa tidak senang lagi hidup di sana. Kelima, anasir demokrasi asli itu: 1. Rapat, 2. Mufakat, 3. Gotong royong, 4. Hak mengadakan protes bersama, 5. Hak menyingkir dari daerah kekuasaan raja. 2. Sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa, tauhid monoteisme. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhan satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nisbi belaka. Konsekuensinya, semua bentuk pengaturan hidup sosial manusia yang melahirkan kekuasaan mutlak dinilai bertentangan dengan jiwa tauhid. Latif 2011. Pengaturan hidup dengan menciptakan kekuasaan mutlak pada sesama manusia merupakan hal yang tidak adil dan tidak beradab. Sikap pasrah kepada Tuhan yang memutlakan Tuhan dan tidak pada sesuatu yang lain menghendaki tatanan sosial terbuka, adil, dan demokratis. Majid 1992. 3. Sumber nilai yang berasal dari Barat. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Selanjutnya muncul pula praktik pemerintahan sejenis di Romawi, tepatnya di kota Roma, Italia, yakni sistem pemerintahan republik. Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda, di Indonesia membawa dua sisi dari koin peradaban Barat. Sisi represi imperialisme, kapitalisme, dan sisi humanisme demokratis. Penindasan politik dan penghisapan ekonomi, dan imperialisme dan kapitalisme yang tidak jarang bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan feodal bumi putra menumbuhkan sikap anti penindasan, anti penjajahan, dan anti feodalisme di kalangan para perintis kemerdekaan bangsa. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. 1. Majelis Musyawaratan Rakyat. Sebelum dilakukan perubahan, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Ketentuan mengenai Majelis Musyawaratan Rakyat atau MPR dalam naskah asli Undang-Undang 1945 terdiri atas 2 pasal. Kedua pasal tersebut adalah pasal 2 dengan 3 ayat dan pasal 3 tanpa ayat. Pasal 2 terdiri dari Majelis Pemusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. 2. Majelis Pemusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Dan yang ketiga, segala putusan Majelis Musyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak. Sedangkan pasal 3 berisi tentang Majelis Musyawaratan Rakyat menetapkan undang-undang dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara, presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatan menurut undang-undang dasar. 2. Dewan Perwakilan Rakyat. Perumusan naskah asli pasal 19 susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikit sekali dalam setahun. Rumusan perubahan pasal 19. 1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. 2. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. 3. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
Rumusan perubahan adalah sebagai berikut. Pasal 2. Yang ke-1, Majelis Pemusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipimpin melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. 2. Majelis Pemusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Dan yang ketiga, segala putusan Majelis Pemusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak. Pasal 3. 1. Majelis Pemusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 2. Majelis Musyawaratan Rakyat melantik presiden dan atau wakil presiden. 3. Majelis Musyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar. 3. Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pasal 22C, anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. 2. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. 4. Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang. Pasal 22D berisi tentang Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daerah, alam, dan sumber daerah ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 2. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang, anggaran pendapatan, dan belanja negara dengan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Dan yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama, serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk menindaklanjuti. Dan yang keempat, anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya yang syaratnya dan tata cara diatur dalam undang-undang. Mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. 1. Kehidupan demokrasi yang bagaimana yang kita kembangkan. Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, yaitu diakui oleh seluruh bangsa yang beradab di seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas masing-masing negara. Sifat khas demokrasi di setiap negara biasanya tergantung ideologi masing-masing. Demokrasi kita pun selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasar Pancasila. Dan dalam demokrasi tersebut, kita memiliki beberapa pilar demokrasi Pancasila. Dan demokrasi Pancasila itu terdiri dari 10 pilar. Yang pertama, demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pembagian kekuasaan. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. 10. Demokrasi yang berkeadilan. Mengapa kehidupan yang demokrasi itu penting? Sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokrasi apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Dan mengapa kehidupan demokrasi itu penting?
Dalam situ juga ada beberapa poin-poin. Yang pertama, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Para pembuat kebijaksanaan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragama. Sebagai contoh, ketika masyarakat kota tertentu resah dengan semakin tercemarnya udara asap rokok yang berasal dari para perokok, maka pemerintah kota mengeluarkan peraturan dengan tantangan larangan merokok di tempat umum. Dan poin yang kedua, yaitu persamaan kedudukan di depan hukum. Semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu. Siapa saja yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menciptakan hal itu harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana, bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa, dan berani menghukum siapa saja yang bersalah. Dan poin yang ketiga, yaitu distribusi pendapatan secara adil. Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan bersama dan tidak berat sebelah, termasuk di dalam bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin yang Selanjutnya, poin ketiga, bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara. Indonesia merupakan negara yang menganut demokrasi perwakilan. Rakyat tidak dengan langsung menjalankan pemerintahan, akan tetapi mewakilkan kepada wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Lembaga perwakilan rakyat yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Berikutnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah suatu lembaga tertinggi negara yang memegang dan melaksanakan kedaulatan rakyat dan bertugas dari MPR tersebut dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah MPR bersidang sedikit-sedikitnya 1 kali dalam 5 tahun. Untuk memilih pemimpin politik maupun untuk memilih pejabat negara haruslah dengan demokrasi. Inti dari demokrasi Pancasila, poin pertama, asas kerakyatan, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedaulatan sepenuhnya berada pada tangan rakyat dan sepenuhnya dilaksanakan oleh MPR. Asas perwakilan rakyat memilih wakil-wakilnya melalui pemilihan umum untuk menjadi anggota DPR yang kemudian anggota DPR tersebut diangkat menjadi anggota MPR. Poin nomor 3, asas musyawarah. Musyawarah adalah melakukan atau merundingkan suatu hal dengan cara menampung berbagai pendapat guna mengambil keputusan secara mufakat dengan dijiwai semangat kekeluargaan. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kami ucapkan terima kasih.